Assalamualaikum semuanya, kembali bergabung di saluran Kontrol Film. Seperti biasa, kita akan merekap sebuah alur cerita salah satu film horor pilihan yang berjudul The Witch 2015. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga sederhana yang terusir dari desa karena memiliki keimanan yang sedikit berbeda dari koloninya. Lalu mereka memulai kehidupan barunya di pinggir hutan belantara. Keluarga ini mengira sekalipun jauh dari keramaian desa, tidaklah mengapa-mengapa, namun rupanya keadaan malah berkata sebaliknya. Maksudnya penasaran dengan cerita filmnya? Ayo kita tonton bersama. Pada tahun 1630-an di pemukiman Inggris, memperlihatkan keluarga Williams yang sedang diadili di pengadilan karena pertikaian agama. Pengadilan meminta agar William kembali ke keyakinan yang sama, namun William bersikeras. Sebagai ganjarannya, pengadilan memutuskan mengusir Williams dari pemukiman ini. Then take your leave and trouble us no further. Setelah 2 hari menyusuri padang, akhirnya keluarga Williams tiba di sebuah lahan kosong pinggir hutan dan memutuskan membuat kehidupan di sana. Mereka lalu membangun istananya dan membuka lahan pertanian. Setahun telah berlalu dan kini sudah bertambah satu anggota keluarga lagi yang diberi nama Samuel. Dengan adanya Samuel, menandakan keluarga ini hidup hangat dan tentram. Hingga suatu ketika, panen yang didapat ternyata jauh dari kata harapan. Mereka mengalami gagal panen. Jagung yang mereka tanam semuanya kering dan busuk. Singkat cerita, anak tertua yang bernama Thomasin dimintai ibu untuk menjaga adiknya si Samuel. Dia mengajak Samuel ke tepi hutan dan bermain celukba. Samuel sangat girang bermain dengan kakaknya, namun saat bercelukba yang kesekian kalinya, Samuel tiba-tiba menghilang. Sam? Thomasin sangat panik dan kebingungan bagaimana cara Samuel menghilang. Dan terlihat seorang berjubah merah membawa lari Samuel ke dalam pondok di tengah hutan. Siapakah gerangan? Sesampainya di sebuah pondok, sosok misterius ini kemudian membunuh dan menumbuk badan kecil Samuel. Lalu serpihan dagingnya dibalurkan ke badan dan juga tongkatnya. Luar biasa. Kembali ke keluarga William yang telah mencari keberadaan Samuel namun tidak pernah lagi menemukannya dan beranggapan kalau Samuel telah dimakan serigala. Hingga suatu pagi, Caleb berjalan pelan agar tidak membangunkan adik-adiknya yang masih tertidur. Lalu ia melewati kamar ibunya yang terdengar masih menangisi Samuel. Lalu Caleb menjumpai Williams yang sepertinya memang sudah menunggu di sana. Di sini William bilang kalau kita tidak lagi mencari Samuel yang kemungkinan telah dimakan oleh hewan buas. Kesengsaraan yang dirasakan oleh keluarga William tidak hanya karena kehilangan Samuel, namun juga karena hasil panen pada tahun ini yang gagal dan terancam kelaparan saat musim dingin tiba. William lalu mengajak Caleb masuk ke hutan guna mengecek perangkap yang telah disebarkan. Di dalam rumah, Thomasin melihat ibunya yang gak henti-hentinya menangisi kehilangan Samuel. Thomasin merasa sangat bersalah atas semua kejadian itu dan terus membebani pikirannya. Karena perangkap yang dipasang tidak memerangkap apapun. Lalu William memutuskan berburu dengan senapan barunya. Beberapa saat kemudian seekor kelinci besar menatap aneh ke arah mereka. William lalu menembaknya, tapi serpihan serbuk masuk ke mata dan membuatnya kesakitan. Kembali ke rumah yang dimana Jones dan Mercy, si anak kembar William, terlihat sedang bernyanyi gembira dengan nyanyian aneh sambil mengejar kambing yang diberi nama Black Phillip. Sedangkan Thomasin sedang membersihkan kandangnya. Setelah itu, ia berlalu ke arah hutan sambil menangis dan meratapi kehilangan Samuel.
William yang telah kembali ke rumah meminta Jonas dan Mercy untuk berhenti bermain-main dengan Black Phillip. Mengetahui kalau suami dan anaknya baru kembali dari hutan, si ibu langsung memarahi suaminya itu karena telah melanggar perjanjian yang disepakati bersama, yaitu tidak boleh memasuki hutan terkutuk itu lagi. Thomasin juga tak luput dari semprotan si ibu yang dinilai tidak becus menjaga adik-adiknya. I was against the matter with thee, Thomasin. I'll not be left here alone. Stop it! Each of you, stop it! As you like. Taunya merepet aja. Padahal saya ke hutan bukan buat bermain, tapi untuk berburu. Begitu pula si Thomasin yang sedari tadi mengerjakan pembersihan kandang. Lah si ibu, entah ngapain di dalam sedari tadi. Caleb kemudian tiba di sungai yang di sana sudah ada Thomasin yang sedang membersihkan baju ayahnya yang terkena kohe tadi. Mereka berdua kemudian saling bercanda satu sama lain. Hingga tiba-tiba mereka mendengar suara misterius yang datang dari semak-semak. Lalu kemudian keluarlah adik mereka Mercy yang sedang berpura-pura menjadi seorang penyihir hutan. Thomasin merasa jengkel. Lalu ia menakut-nakuti adiknya itu dengan berkata bahwa dialah sosok penyihir hutan yang sebenarnya. Brave to sink my teeth into thy pink flesh. Mendengar perkataan Thomasin membuat Mercy ketakutan. Malam hari pun datang. Seperti biasa mereka menikmati hidangan makan malam seadanya. Lalu tiba-tiba Catherine teringat akan gelas perak hiasan miliknya yang biasanya disimpan di lemari sudah tiada. Lalu Catherine bertanya pada Thomasin di mana gelas itu berada dengan nada kesal dan berbau menuduh. Merasa tidak tahu apa-apa, Thomasin tentu menjawab kalau dia tidak pernah menyentuh gelas itu. Kemudian suara Catherine malah semakin meninggi dan membuat suasana menjadi tegang. What is amiss in this farm? Lalu William mengalihkan pembicaraan dengan meminta Caleb untuk mengulang bait-bait Alkitab yang telah ia hafal. Beberapa saat kemudian mereka mendengar teriakan kambing dari kandang. Lalu Thomasin bergegas memeriksa keadaan ternaknya itu. Sesampainya di kandang, ia mendapati seekor kelinci yang menatapnya. Scan kembali ke dalam rumah yang di situ William sedang menenangkan istrinya agar ikhlas menerima kehilangan Samuel. Dan William mengingatkan bahwa semua ini adalah kehendak dari Tuhan. Catherine kemudian berkata bahwa keluarga ini telah dikutuk. Buktinya si Samuel hilang secara misterius, begitu juga dengan tanah yang mereka garap tidak menghasilkan apapun. Lantas bagaimana kita hidup saat musim dingin tiba? Lalu Catherine meminta William agar membawa Thomasin ke desa untuk dipekerjakan di rumah orang kaya. Dengan begitu, keluarga ini bisa saja bertahan saat musim dingin dengan memakan hasil upah kerja Thomasin. Saat perbincangan ini, mereka tidak menyadari bahwa anak-anak sebenarnya belum ada yang tertidur dan dengan jelas mendengar obrolan ortunya. Caleb? Keesokan pagi buta, secara diam-diam Caleb ke kandang kuda berniat pergi ke hutan berburu sendirian. Guna dan maksud mengumpulkan bekal buat musim dingin, supaya kakaknya enggak jadi dipekerjakan di rumah orang lain. Namun enggak disangka, Thomasin memergoki Caleb lalu memaksa untuk ikut sertakan berburu. Jika tidak, dia akan membangunkan ayah dan ibu. I'll wake mother and father this instant. Mereka kemudian masuk ke hutan bersama kuda dan ditemani sebiji anjing yang bernama Fowler. Sesampainya di tujuan, Caleb mengambil hewan yang terkena perangkap yang dipasang oleh ayahnya kemarin. Saat ingin pulang, si anjing tiba-tiba menggonggong karena melihat kelinci. What is it, boy? Saat itu keadaan menjadi tegang setelah kuda tiba-tiba menjadi liar dan menjatuhkan Thomasin. Caleb yang kebingungan kemudian berlari mengikuti anjingnya itu dan meninggalkan Thomasin di sana. Hingga sore harinya, William dan juga istrinya sudah kalang kabut berteriak mencari kedua anakan mereka itu dengan perasaan yang sangat khawatir. Caleb yang sedari tadi mengejar anjingnya itu kini sudah tersesat. Gak lama kemudian, dia menemukan anjingnya itu namun dengan isi perut yang sudah di luar jasad. Dengan perasaan takut, Caleb berjalan menyusuri hutan sambil melantunkan doa-doa dan berharap segera bertemu dengan Thomasin.
Thomasin yang baru terbangun dari pingsannya, sayup-sayup mendengar suara William yang memanggil namanya dan juga Caleb. Dia lalu menuntun diri ke arah suara itu dan akhirnya bertemu dengan ayahnya. Oh my God. My God. Where is thy brother? Bersamaan dengan itu, Caleb menemukan sebuah pondok kecil dengan seorang wanita cantik yang keluar dari situ. Si wanita berjubah merah itu kemudian mendekati Caleb. Caleb hanya terpaku layaknya terhipnotis dan wanita itu menciuminya. Kini, matahari telah berganti bulan dan rintikan suara hujan membasahi lumbung mereka. Di meja sentapan, Catherine benar-benar sangat marah kepada Thomasin karena dia mengira Thomasinlah yang mengajak Caleb masuk ke dalam hutan dan meninggalkannya secara sengaja. William yang kasihan melihat Thomasin lalu mengalih pembicaraan dengan mengakui bahwa dirinya lah yang telah mengambil gelas perak kesayangan Catherine, lalu dibarter dengan sepucuk senapan. Mendengar fakta ini, kemarahan Catherine semakin menjadi-jadi, hingga 5 jari jemarinya berlabuh di pipi Williams. Catherine kemudian menangis menyesali perbuatannya, lalu William membopongnya masuk ke dalam villa. Villa nggak tuh? Haha. Kini, suasana mulai kondusif dan kemudian Thomasin inisiatif sendiri untuk melihat kambing mereka di kandang. Hal ini semata-mata ia lakukan untuk menyenangkan hati sang ibu. Karena biasanya Thomasin harus disuruh dulu baru dia mau ke kandang. Di sini Catherine mulai tenang setelah pertengkaran hebat bersama suaminya barusan. Sampai di kandang, sayup-sayup ia mendengar suara khas pijakan kaki di tanah berlumpur. Alangkah terkejutnya Thomasin setelah mengetahui suara itu berasal dari Caleb yang datang dengan menggigil di tengah hujan tanpa benang sehelai pun. Setelah masuk ke dalam, terlihat suhu tubuh Caleb sangat tinggi dan dia tak sadarkan diri. Sang ibu mengompresinya dengan penuh kasih sayang. Di sini, pandangan William kepada Thomasin mulai berubah. Dia menatap anak perempuannya itu dengan tatapan aneh dan penuh kecurigaan yang mendalam. Pagi hari pun datang. Thomasin yang hendak memerah susu kambing dikagetkan dengan darah yang keluar dari puting kambing. Ia yang takut lalu menendang ember susu itu. Di dalam house, Catherine mengatakan pada suaminya kalau Caleb telah disihir. William yang tidak percaya dengan sihir berkata bahwa pikiran Catherine seperti anak kecil saja. I want to be home. Sambil terisak-isak, Catherine memohon kepada suaminya untuk membawa mereka semua kembali ke dalam desa. Namun William di sini masih bersikeras akan tetap tinggal di pinggir hutan ini. Setelah itu mereka kembali melanjutkan aktivitasnya. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan Caleb yang terbangun dari pingsannya. Keadaan Caleb sangat berbeda. Dia meracau dengan kata-kata aneh seperti orang kerasukan. Tak lama kemudian tubuhnya mengejang dan memuntahkan sebuah apel bercampur darah. Jonas dan Mercy kemudian menuduh Thomasin adalah seorang penyihir. Alasannya karena pas di sungai beberapa hari yang lalu, Thomasin pernah bilang kalau dia adalah seorang penyihir. Padahal Thomasin bilang begitu buat menakut-nakuti adiknya doang yang memang kepalang nakal. Dan juga Jonas dan Mercy pernah melihat saat Thomasin memerah susu kambing, bukannya susu yang keluar, melainkan darah segar. On thy knees. Raised up no witch in this house. Kemudian mereka berdoa bersama dan keadaan Caleb semakin mengkhawatirkan. Beberapa saat kemudian Caleb tersadar dan seperti tidak merasakan kesakitan lagi. Dia kemudian tersenyum dan memanggil nama Tuhan, lalu Caleb pun meninggal dunia. My God. Yes. Akibat tak kuasa menahan kesedihan, Thomasin lalu keluar dan diikuti oleh William. William yang sudah mulai yakin kalau Thomasin adalah penyihir lalu menyumpahinya dan Thomasin tak takut disumpahi karena merasa tidak pernah berbohong. Lalu Thomasin menuduh balik kalau Jonas dan Mercy lah penyihir yang sebenarnya dan mereka bersekongkol dengan kambing hitam mereka yaitu Black Phillip. The adversary of comes in the shape of a he-goat. Lies. Lies.
Di sini keadaan sudah sangat kacau dan rumit dan mereka mulai saling menuduh satu sama lain. William yang sangat gusar terhadap anaknya lalu mengurung mereka di kandang Black Phillip. Three witches. Setelah itu, Catherine dan William mengubur jasad Caleb. Catherine begitu sangat kehilangan dan meratapi jasad Caleb di dalam liang kuburnya. Malam hari pun datang. Catherine ngelihat Caleb yang sedang duduk dan Samuel berada di pangkuannya. Catherine nggak menyadari bahwa semua yang dia lihat itu hanyalah halusinasinya saja. Lalu di kandang kambing, Thomasin dan adiknya digagetkan dengan kedatangan sosok penyihir yang asyik menyusu di kambing. Catherine yang berhalusinasi sedang menyusui Samuel yang padahal itu adalah burung gagak yang mematuk daging payudaranya. Hingga di pagi harinya, William terpaku dengan keberantakan kandang kambing dan juga anak kembarnya yang menghilang. Begitu juga dengan kambing yang telah tewas dengan isi perut yang habis dimakan oleh sesuatu. Thomasin yang baru tersadar kemudian kaget melihat ayahnya ditanduk oleh Black Phillip hingga membuatnya tewas. Dia menjerit dan menghampiri ayahnya yang telah tewas itu. Lalu Catherine yang tiba-tiba keluar langsung menjambak Thomasin. It's you! I'm your daughter, thy brother, proud slut! Terjadi pertengkaran hebat hingga akhirnya Thomasin yang ketakutan membela diri hingga membuat Catherine tewas dengan tidak kesengajaan di tangan putrinya. Kini tinggallah Thomasin sendirian di tengah kebingungan menangisi dan meratapi apa yang telah terjadi. Hingga matahari berganti bulan, ia menemui Black Phillip dan berbicara kepada kambing hitam itu. Thomasin menyuruh Black Phillip berbicara seperti saat bersama Jonas dan Mercy. I conjure thee to speak to me. What dost thou want? Kecurigaan Thomasin benar. Black Phillip berubah menjadi sosok laki-laki dengan menggunakan jubah serba hitam. Dia lalu memberi tawaran kepada Thomasin untuk ikut dengannya masuk ke dalam hutan. Thomasin yang memang sedang linglung kebingungan akhirnya menerima tawaran Black Phillip dan berjalan masuk ke dalam hutan dengan keadaan telanjang. Di sana ia mengikuti ritual aneh dan tersenyum. Lalu film ini pun usai. Yap, buat kawan-kawan yang masih bingung dengan cerita filmnya, Mimin akan sedikit menjelaskan kembali apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga William. Jadi, keluarga William adalah keluarga Puritanisme. Puritan adalah gerakan reformasi keagamaan yang muncul di Inggris pada akhir abad ke-16. Gerakan ini bertujuan membersihkan gereja Inggris dari pengaruh Katolik Roma. Karena perbedaan pemahaman itulah, hakim memutuskan mengusir keluarga William dari desa. William kemudian menemukan lahan kosong di pinggir hutan dan memutuskan untuk tinggal di sana bersama keluarganya. Tanpa disadari, ternyata nyawa mereka semua sedang dalam keadaan terancam oleh seorang nenek tua ataupun sang penyihir. Mulai dari Samuel yang hilang dan Caleb yang diracun. Nggak sampai di situ, penyihir ini kemudian mengganggu kehidupan mereka dengan membantai semua kambing miliknya dan membunuh William dan juga istrinya secara tidak langsung. Penyihir itu ternyata selama ini menyamar menjadi kambing mereka yang bernama Black Phillip. Dan sepertinya si penyihir memang mengincar Thomasin untuk menjadi pengikutnya. Karena sedari awal, Thomasin lah yang mentalnya sedikit tertekan karena selalu dikambing hitamkan atas kesalahan atau pertengkaran keluarga ini. Semua itu diperjelas di akhir film yang dimana Thomasin lalu mengikuti ritual aneh di dalam hutan bersama wanita-wanita lain yang kemungkinan pengikut dari Black Phillip. Film The Witch mampu memberikan sebuah rasa kengerian meski tanpa ada jump scare dan juga musik yang menakutkan sepanjang film ini berlangsung. Namun cerita drama yang gelap yang tersaji sepanjang film ini cukup membuat kita menjadi berpikir tentang kengerian dari ancaman yang meneror keluarga ini.
Hanya sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di film berikutnya. Okay. Oh, there we go. Oh yeah, here we had an eye. Okay. Turn around. Look, Jeff. Look, Jeff. Yeah, hold on, Jeff. Parker. Hold on. Can we get Jeff in this, please? Hi, Daisy. Hi, Lou.